sebelum datang ke sini? Apakah ada mata pelajaran atau ada apa sebelumnya? Tapi sebenarnya saya itu lagi belajar kimia itu. Terus tiba-tiba sama guru kimianya Bu Asmi, dia bilang sama saya, katanya saya suruh menemui BK. Cuman sebetulnya saya juga kurang tahu kenapa saya disuruh datang ke ruangan dulu. Cuman karena tadi Bu Asmi memerintah saya supaya datang menemui ibu, jadi ya saya kesini. Jadi saya tadi nggak belajar kimia, tapi saya datang ke sini. Itu ibunya baru masuk atau sudah memulai pelajaran sebelumnya? Tadi tuh udah dimulai sedikit, terus mau dikasih tugas, terus tiba-tiba si bosnya bilang katanya suruh, dia beringat katanya saya suruh ngomong ibu, jadi saya sini deh. Nah, di sini ibu ingin mengajak kamu berbincang-bincang santai saja, tidak perlu tegang ya. Ibu berapa waktu lalu mendengar bahwa kamu berapa kali ya terlambat mengumpulkan tugas. Boleh ceritakan ke ibu nggak bagaimana perasaan kamu tentang hal itu? Sejujurnya saya merasa gak enak sih Bu. Memang 1 minggu belakangan ini setiap ada tugas yang diberikan sama guru, termasuk salah satunya Ibu Asmi tadi, saya sering terlambat ngumpulinnya. Jadi sebenarnya saya nggak enak, cuman ya itu sudah terjadi, jadi saya juga gimana gitu. Kamu merasa tidak enak ya karena menyadari bahwa tugas-tugasmu itu belum bisa dikumpul tepat waktu seperti teman-temanmu yang lain. Ya kalau boleh dibilang jujur ya saya merasa menyesal sih Bu, kenapa kemarin saya telat gitu memulai tugasnya. Jadinya ya ini salah satunya saya malah disuruh ketemu Ibu. Sepertinya penyesalan kamu itu sangat cukup mengganggu ya perasaan kamu. Ya mengganggu sih Bu. Seminggu ini saya merasa sangat tertekan sebenarnya setiap saya telat mengumpulkan tugas. Padahal sebenarnya saya tuh pengen kayak teman-teman saya yang ada di kelas, yang rajin, yang mungkin setiap ada tugas langsung dikerjain, jadi langsung dikumpulin, nggak kayak saya malah telat gitu. Sebenarnya ada nggak sih alasan kamu yang membuat kamu itu sering terlambat mengumpulkan tugas? Alasan saya itu biasanya saya sering menunda-nunda dalam mengerjakan tugas dulu. Kadang misalnya dikasih tugas hari ini, rencananya mau saya kerjain pulang sekolah di rumah, tapi pas sampai rumah saya udah kelelahan, terus biasanya saya kalau habis makan itu udah ngantuk, jadi saya tidur, atau kadang saya juga main handphone, terus kadang juga ya bantuin orang tua di rumah, bersih-bersih rumah. Jadi jangan dijeda nanti dikata jatuh betul. Ulang dari aku. Tadi kamu nanya apa? Apa pemicunya? Oke, ulang ya. Kamu gak usah liatin aku. Dia main ini berapa menit ya? Gak usah ada. Oke. Ya sebenarnya tuh banyak faktor sih Bu yang buat saya terlambat ngerjain tugas. Misalnya nih, saya tuh pengen sebenarnya pulang sekolah itu mau saya kerjain tugasnya, tapi pas sudah sampai rumah saya malah main HP, atau saya ketiduran, atau ya memang kayak aduh capek nanti aja deh. Nah itu saya kelupaan, atau memang ada kegiatan di rumah yang buat saya memang nggak bisa langsung pulang langsung ngerjain tugas. Jadinya itu tadi tuh buat saya sering kelupaan deh ngerjain tugasnya, terus saya kerjanya mepet-mepet, malah kadang jadi terlambat saya kalau ngumpulin tugasnya.
Jadi sebenarnya dalam diri kamu tuh ada keinginan ya untuk lebih teratur dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sekolah. Sebenarnya tuh kalau keinginan pasti ada ya Bu gitu, apalagi dengan tugas-tugas sekolah itu kan banyak, setiap mata pelajaran pasti kadang dikasih tugas, dikasih PR, apalagi kalau ada kuis mau nggak mau kan kita juga harus belajar gitu kan. Nah cuman saya sudah pernah mencoba tapi tuh saya sering gagal ya, karena itu tadi mungkin ya saya kelupaan, jadinya saya sering terlambat mengerjakan tugasnya Bu. Oke. Nah, ketika kamu sudah berusaha nih, tapi hasilnya belum sesuai harapan, kamu merasa kecewa nggak sama diri kamu sendiri? Kecewa iya, menyesal juga iya, bahkan kadang saya tuh sampai berpikir kayak kenapa ya sulit banget saya buat mengerjakan tugas, padahal waktu luangnya itu banyak gitu, tapi kenapa saya masih sering ketinggalan, padahal teman-teman saya bisa mengatur waktunya, kenapa saya nggak bisa. Ya itu tadi sih Bu, kayak sering gagal gitu, padahal keinginan tuh ya lumayan besar di diri saya. Oke. Nah, kedengarannya kamu cukup keras ya terhadap diri kamu sendiri. Karena kamu merasa kamu belum bisa memenuhi harapan yang kamu inginkan. Ya sebenarnya saya merasa ya saya cukup, niat saya cukup ada gitu, keinginan saya untuk melakukannya juga cukup ada, tapi waktu realitanya waktu terjadi malah ya nggak sesuai dengan harapan saya juga sering menyalahkan diri saya sendiri, kayak kenapa sih kok aku nggak bisa, kenapa teman-temanku bisa, emang aku salah apa gitu, padahal aku sudah berusaha tapi kenapa kok susah banget gitu, kenapa selalu gagal. Pasti kamu sangat tidak mudah ya menjalani hari-hari dengan perasaan seperti itu. Terima kasih, Ibu mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mau jujur ceritakan ini kepada Ibu dan udah berani sampaikan alasan-alasan kenapa kamu sering menunda tugas, dan terima kasih juga udah berani datang ke sini. Ya saya juga terima kasih sih karena Ibu mau dengerin cerita saya, ya walaupun saya datang karena juga disuruh tadi, tapi saya senang Ibu bisa mendengarkan cerita saya dengan nyaman, dengan terbuka, Ibu nggak menghakimi saya juga. Tentu Prilly, Ibu ingin memahami apa yang sedang kamu alami. Menurut kamu, apa yang biasanya terjadi hingga tugasmu itu terlambat dikumpulkan? Jadi ya seminggu ini yang sering terjadi itu saya sering banget main gadget tuh. Pulang sekolah biasanya saya itu memang selalu niat, selalu bilang kayak oh nanti pulang sekolah saya bakal ngerjain tugas, tapi pas sudah sampai rumah kadang tuh diajak teman main, misal nih saya ada teman pulang sekolah ngajak ayo kita main kemana gitu, yaudah saya pulang mandi terus siap-siap sampai rumah kadang udah capek, terus sudah lupa sama tugas, itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya saya udah mau buka tugasnya, udah mau saya kerjain tuh, kadang udah saya kerjain juga setengah Bu, tiba-tiba saya udah capek, saya ngantuk, yaudah nanti lagi deh gitu, taunya kelupaan. Terus yang ketiga biasanya kadang saya bantuin orang tua, nah kadang gitu saya ya udah kalau udah bantuin orang tua biasanya saya jagain adik saya juga di rumah. Terus kan biasanya adik saya tuh rewel gitu ya Bu, kalau orang tua saya sibuk ya saya jagain adik saya tuh juga bisa sampai maghrib sampai malam. Nah habis itu saya juga capek, udah saya kerjain tugasnya saya besok. Nah itu juga sering sih Bu, kadang juga emang sengaja saya tunda, kayak nanti aja deh main HP dulu, scroll HP dulu,
laptop gitu. Saya tahunya ya nggak saya kerjain. Nah keseringan sih gitu sih Bu. Jadi saya ngerjainnya itu mepet-mepet waktu mau dikumpul gitu, atau nanti misalnya di kelas saya baru kayak temen saya bilang udah belum PR ini gitu kan, terus kayak oh iya ada PR ya, saya baru inget. Nah jadi di situ ya udah saya baru kerjain, saya lihat temen tapi ujung-ujungnya kan Bu, karena kalau saya ngerjain sendiri itu nggak bakal keburu waktunya. Nah itu masih bisa, kadang-kadang ada guru masuk yang nggak saya kerjain, terus ya saya ketinggalan ngumpulnya, terus malah jadi panik sendiri gitu setiap ada tugas. Saya selalu ngerjain di kelas gitu Bu. Ya itu seminggu inilah ya Bu, sangat-sangat mengganggu, dan ternyata juga guru-guru lain juga melihat itu gitu, jadinya ya benar berdampak enak juga sih buat saya sebenarnya Bu. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, orang tuamu pernah nggak menanyakan apakah kamu kalau sekolah itu ada tugas atau enggak? Sekali pernah, tapi keseringan jarang sih Bu, karena ya karena saya sudah SMA, sudah dewasa, jadi kayak yang mereka tahu itu tuh tanggung jawab saya, harus saya lakukan, jadi kayak nggak terlalu nanya terus. Apalagi kan saya punya adik, jadi mereka sibuk sama adik saya karena adik saya juga masih kecil. Misalnya saat kamu bilang kamu ada tugas, orang tuamu tetap memberikan pekerjaan rumah ke kamu atau tidak? Misalnya saya lagi mau disuruh bantuin gitu Bu, saya lihat dulu pekerjaan rumahnya bisa saya selesaikan dengan cepat, saya bisa ngerjain tugas atau enggak. Tapi kalau misalnya pekerjaan rumah itu agak berat, agak lama, ya biasanya saya ngomong saya mau ngerjain PR, tapi pas sampai kamar saya nggak ngerjain PR juga Bu, ternyata saya malah sibuk buka HP. Dan kalau kamu bilang kamu ada tugas, apakah orang tua kamu memaklumi atau kayak yang nanti aja gitu atau gimana? Ya sangat mensupport saya untuk sekolah sih Bu, untuk belajar. Jadi kayak ya udah nggak usah dibantuin, kamu fokus aja ngerjain PR-nya, itu kan tanggung jawab kamu gitu. Cuma memang sebenarnya salahnya di sini Bu. Oke. Jadi awalnya kamu merasa masih punya banyak waktu nih, tetapi tanpa disadari waktu itu berjalan begitu cepat karena kamu sering menunda-nunda dan menganggap bahwa kayak kalau bisa besok kenapa harus hari ini kan. Misalnya nih ada tugas yang mendekati deadline pengumpulan, apakah kamu merasa panik atau kayak ya sudahlah gitu atau gimana? Sangat panik sih Bu, kayak jadi kalau ngerjain tugasnya tuh jadi buru-buru banget. Bahkan pernah saya ngerjainnya tuh walaupun udah nyontek temen di kelas, tapi itu misalnya salah ngisi jawabannya Bu, saking buru-burunya tadi gitu kan, karena mepet waktu pengumpulan, terus kayak ada guru mata pelajarannya juga mau masuk, jadi kan saya ngisinya tuh buru-buru banget. Bahkan ada juga yang nggak keisi sampean gitu Bu, jadi kayak ya sangat panik dan sangat mengganggu, terus buat saya buru-buru juga, atau malah kayak akhirnya saya terlambat memulai tugasnya, kayak sebenarnya gitu sih Bu akhir-akhir ini. Berarti kamu merasa cemas dan tertekan ya ketika menyadari waktu itu sudah tersisa sedikit dan kamu belum mengerjakan. Iya, sangat tertekan, sangat panik, cemas, takut juga nggak dapat nilai karena saya nggak ngerjain PR-nya, terus saya ngulang, saya nggak mau juga tinggal kelas sih Bu. Jadi ya gimana, kayak saya merasa nggak nyaman juga sih Bu sebenarnya kalau itu terjadi terus menerus. Berarti situasi itu membuat kamu semakin tidak nyaman dan kecewa pada diri kamu sendiri ya, padahal kamu sudah berusaha nih
waktu yang sudah sedikit ini kamu tetap mengerjakan tugas gitu ya? Iya, saya sangat nggak nyaman sebenarnya Bu. Cuma kemarin ya gimana udah terjadi, sebenarnya tuh ya saya juga mau jadi yang lebih baik, kayak ngerjain tugasnya tuh tepat waktu, ngumpulnya juga cepet gitu, nggak telat, terus saya nggak perlu ngerjain tugasnya mepet-mepet waktu ngumpul ya. Adalah keinginan saya itu untuk berubah, apalagi kayak sama kayak teman-teman saya gitu, mereka aja bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Tapi ya kalau keinginan berubah ya ada Bu. Bagus sih jawaban kamu, karena kamu memang ada motivasi untuk berubah. Nah, dan ibu juga sempat dengar kalau kamu merupakan seseorang yang peduli terhadap tanggung jawabmu. Kalau kamu tidak peduli kan tidak mungkin ya kamu akan merasa sedih dan kecewa seperti sekarang. Iya, saya tidak pernah sih Bu mikirin itu. Menurut ibu, perasaan sedih itu menunjukkan bahwa kamu ingin menjadi lebih baik dan ingin berubah menjadi baik. Iya, sebenarnya saya itu tuh mau sih Bu untuk jadi yang lebih baik. Mungkin ya minimal untuk tugas saya tuh bisa tepat waktu gitu. Saya juga pengen tanggung jawab sama tugas-tugas saya. Kalau kayak gini terus menerus kan nanti juga dampaknya buruk ya di nilai saya Bu. Nanti takutnya orang tua saya dipanggil, mereka kecewa juga sama saya. Jadi sebenarnya saya tuh juga ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi, bisa mengatur waktu, bisa lebih disiplin, khususnya untuk tugas-tugas yang ada di sekolah gitu, nggak perlu ketinggalan lagi, nggak perlu terlambat lagi gitu sih Bu. Pernah nggak sih kamu membayangkan diri kamu lebih disiplin? Apa yang ingin kamu mulai lakukan untuk dirimu menjadi lebih disiplin gitu loh? Mungkin tadi rencana saya yang di awal-awal itu bisa saya lakuin, misalnya pulang sekolah tadi ya mungkin saya makan dulu, terus langsung ngerjain tugas sampai selesai biar nggak ketunda-tunda waktunya. Terus mungkin saya juga bisa kalau saya nggak tahu nih ngerjain tugasnya, saya bisa nanya ke teman-teman saya, jadi kayak langsung di hari itu gitu saya ngerjainnya, jangan hari besok, takutnya besok udah lupa ada tugas baru, makin lupa, mungkin nggak dikerjain. Yang mungkin saya lebih menyusun jadwal belajar saya sih Bu, biar lebih tepat waktu, biar tugas-tugas itu terlaksana juga dengan baik, biar tidak ada panik-panik saat mengerjakan tugas di kelas. Itu sih Bu, lebih menyusun mungkin ya saya buat jadwal belajar sih. Pernah nggak kamu coba mengajak teman-teman kamu membuat kayak kelompok belajar kecil gitu? Kalau ngajak nggak pernah ya Bu, tapi kalau misalnya apa kayak misalnya ngerjain bareng pernah, tapi bukan kayak ngajak teman. Kayak biasanya kalau kayak tugas kimia, fisika itu kan tugas-tugasnya lumayan sulit ya Bu, perlu ngitung kayak gitu. Jadi saya biasanya ngerjainnya bareng teman-teman. Kalau misalnya saya nggak paham, saya bisa tanya mereka. Begitupun sebaliknya. Cuman kalau nggak bisa kerjain kelompok bareng, biasanya saya chat pribadi mereka. Misalnya kalau saya ngerjain di rumah gitu kan. Nah, mungkin itu sih. Oke, berarti teman-teman kamu tuh kayak masih mau kayak saling berbagi jawaban gitu ya, kayak sama-sama sama-sama belajar gitu ya. Ya kebetulan teman-teman di kelas saya gitu sih Bu, maksudnya kami saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya ada yang nggak tahu, kalau ditanya juga mereka masih mau ngajarin kami. Misalnya kami nggak paham, misalnya ibu tuh menjelaskan kami nggak paham, terus kami tanya ke teman-teman, teman-teman juga masih mau jelasin. Enaknya itu sih Bu, teman-teman di kelas. Oke, ibu mau menyuruh kamu menulis kayak gambaran langkah yang ingin kamu lakukan seminggu ke depan, boleh?
Maaf adanya kayak gitu. Saya buatnya untuk Senin sampai Jumat itu. Ya. Mungkin seperti bisa kayak jadwal belajarmu, kayak jadwal sehari-harimu lah untuk langkah kamu menjadi anak yang lebih disiplin, tidak menunda-nunda yang tugas gitu. Oke.
sekolah ya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa tidak semua pelajaran kamu kerjakannya setelah pulang sekolah? Kenapa hanya MTK dan Penjas? Ya biasanya saya itu sih Bu, mengerjain itu yang sulit-sulit dulu gitu, karena kan yang sulit itu butuh waktu yang lama. Jadi akan saya dahulukan. Kalau yang mudah kan maksudnya ngerjainnya bisa lebih cepat, jadi yang sulit itu yang saya dahulukan biar ya mikirnya juga waktunya lama, hasilnya juga kalau bisa lebih pas gitu. Di sini Ibu juga lihat kamu akan membuat alarm untuk mengerjakan tugas ya. Jadi kamu kayak biasanya kamu mengerjakannya malam atau sore atau gimana? Yang menurut kamu lebih nyaman? Biasanya sih malam ya Bu, habis sholat maghrib, habis makan. Soalnya kalau pulang sekolah kan kadang capek, mau tidur, istirahat dulu sih Bu. Di sini juga kamu menuliskan kalau kamu berjanji tidak akan terlambat lagi saat mengerjakan tugas ya. Ibu sangat mengapresiasikan itu. Dan sini juga Ibu lihat jika kamu tidak tahu soal tentang tugas-tugas itu, kamu akan menanyakan ke teman-teman kamu dan membuat kerja kelompok ya. Dan Ibu rasa itu cukup efektif ya, karena kan jika kita nggak bisa, kita harus berani gitu bertanya ke orang lain, tidak memaksakan diri kita untuk memahami yang kita tidak bisa. Nah, kamu sudah memiliki gambaran langkah yang ingin kamu lakukan ya. Itu menunjukkan bahwa kamu sebenarnya memahami apa yang kamu butuhkan untuk diri kamu. Kan? Ya sebenarnya saya sudah memahami sih Bu, saya tuh mau apa. Sebelumnya kan juga sudah memahami, cuma saya sering merasa gagal gitu, kok ternyata tidak sesuai. Nah ini saya tulis lagi, semoga saya bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan bisa menghasilkan nilai yang bagus juga, karena kan kalau tugas saya tidak terlambat, mungkin guru-guru juga akan lebih senang, akan lebih tidak melihat saya dengan yang seperti itu. Ibu sangat percaya ya akan perubahan kamu. Kamu tidak harus langsung memiliki perubahan yang besar ya. Kamu bisa mulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan, tapi harus konsisten ya. Juga itu merupakan sebuah kemajuan untuk kamu. Dan apapun prosesnya nanti, kamu tidak harus menghadapinya sendiri. Kamu bisa bercerita ke Ibu atau ke teman-teman yang kamu percaya ya. Sebenarnya saya lega sih Bu cerita ke Ibu, cuman ada sedikit yang mengganjal ya Bu di pikiran saya. Kira-kira cerita saya ini akan bocor ke guru yang lain atau gimana ya Bu? Saya agak takut sih. Atau nanti malah sampai ke orang tua saya, kayak saya masuk ruang BK gitu. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, di sini di konseling ini BK itu punya yang namanya asas kerahasiaan. Nah, yang akan mengetahuinya itu hanya saya dan kamu. Ini tuh tidak akan tersebar keluar kecuali ada beberapa kasus yang saya harus berkolaborasi dengan beberapa pihak, misalnya orang tua atau guru mapel kan. Contohnya misalnya kamu minggu depan kamu tidak mau mengumpulkan tugas sama sekali. Nah itu saya harus libatkan guru mata pelajaran, karena kan guru mata pelajaran yang akan menginformasi ke saya bahwa kamu tidak mau mengerjakan tugas, dan saya akan menjelaskan dari hasil konseling ini dan kamu sudah janji untuk mengerjakan tugas, tapi ternyata dari
evaluasi yang ada kamu tidak malah makin parah karena tidak mengerjakan tugas kan, dan itu juga harus orang tua kamu juga harus tahu kan. Tapi kalau minggu depan saat kita melakukan evaluasi kamu menjadi lebih baik, itu akan selesai di kita, ini tidak akan sampai ke orang lain gitu. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu? Ya, kita akan ketemu lagi mungkin di hari Jumat ya, di jam mungkin jam 10. Apakah kamu bisa, apakah ada pelajaran lagi setelah itu? Kan kita hanya belajar sampai jam 9 yang hari Jumat. Apakah kamu ada ekskul atau Nggak ada sih Bu, kayaknya nggak ada. Hari Jumat juga pelajaran saya juga nggak yang tugas. berarti kosong ya? Jadi bisa ya, kita akan bertemu di ruang BK lagi. Ibu percaya kamu akan punya perubahan yang besar nih. Karena yang ibu lihat kamu tuh punya tanggung jawab, tapi kamu hanya kurang bisa memanajemen waktu saja gitu. Ya, saya juga yakin sih Bu, semoga apa yang saya tulis tadi itu bisa saya konsisten jalan seminggu ke depannya. Seterusnya ya Bu, maksudnya untuk perubahan diri saya juga, dampaknya juga buat diri saya jadi yang lebih baik lagi. Apakah kamu masih ada yang mau kamu ceritakan? Mungkin udah sih Bu, kebetulan juga udah jam istirahat. Saya mau istirahat. Oke, berarti udah cukup ya untuk pertemuan hari ini. Saya harap saya tidak mendengar lagi hal-hal buruk tentang kamu. Karena ini pertama kali kan kita ketemu kan. Sebelumnya kamu kan anak yang disiplin juga, anak yang taat aturan. Dan jujur saya sangat kaget kenapa bisa kamu sering terlambat mengumpulkan tugas. Karena kalau di jam ibu ya, kamu sangat bersemangat gitu. Jadi ibu juga mau bilang terima kasih ke Bu Juli. Ibu senang kamu udah mau terbuka hari ini sama ibu, dan kamu punya keinginan untuk terus berkembang, dan itu adalah kekuatan yang sangat berharga yang kamu punya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu datang ke sini dan bersedia datang ke sini dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Jadi ibu ucapkan terima kasih.